Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Kesempatan kali ini kami akan memberikan tutorial ya, bagaimana cara untuk update jabatan di Siteman. Nah, yang pertama-tama kita buka terlebih dahulu akun dari Siteman ya. Ini kita coba melalui akun admin ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa untuk mencari riwayat jabatan ya. Nah, di sini kita lihat untuk data saya ya, kita coba klik ya, kita pilih untuk data saya. Nah, di sini akan muncul data riwayat ya, pangkat, golongan ya, kemudian ada riwayat jabatan, pengembangan kompetensi dan lain sebagainya ya. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih yang riwayat jabatan. Nah, untuk di riwayat jabatan di sini ada menu jabatan yang paling atas Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu bisa tidak boleh merubah ya yang di sini ya, yang di kolom ini ya. Atau kalau misalnya untuk jabatan terbarunya belum masuk, bisa di klik tambah data ya. Ini contohnya seperti ini. Nah, nanti silakan dipilih OPD-nya apa, dipilih OPD-nya ya, dinas atau badan ya. Silakan dipilih RSUD atau Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan sebagainya. Kemudian untuk unit kerja ya, kita pilih misalnya di Badan Kepegawaian ya. Di sini ada unit kerjanya, nanti UNOR terendah ya Bapak Ibu ya, harus diisi UNOR terendahnya ya. Jadi di bidang apa dia bertugas ya, dia di bidang mutasi dan promosi misalnya, kita klik aja bidang mutasi promosi. Nah, untuk jabatannya bisa kita sesuaikan ya. Untuk jabatan barunya sebagai apa? Misalnya di sini JF asesor ya. Kebetulan ini yang kita buka adalah asesor ya. Ini asesor SDM aparatur ahli pertama. Kemudian nomor SK kita lihat di SK jabatannya Bapak Ibu ya. Nah, untuk TMT juga sama, kita sesuaikan dengan yang ada di SK. Nah, untuk ini ya, jabatan sekarang atau tidak ya, ini Bapak Ibu bisa pilih. Nah, misalnya untuk memang jabatan ini jabatan terbarunya, maka dipilih ya. Jika hanya menambahkan histori saja, artinya jabatan tersebut jabatan sebelumnya dan belum terrecord di Siteman, maka jabatan sekarang diisi tidak Bapak Ibu ya. Oke, setelah itu simpan ya. Nah, ini tidak saya simpan karena memang untuk jabatan jabatan SDM aparaturnya ini sudah diusulkan, cuman di sini ada penolakan ya, masih ditolak. Jadi mungkin ada dokumen yang kurang lengkap atau gimana, atau belum diupload dokumennya ya. Terus kemudian untuk berbagi jabatan ya, di sini ada di riwayat jabatan Bapak Ibu ya. Nah, di riwayat jabatan ini Bapak Ibu bisa cek ya, mulai dari jabatan, jenis jabatan, eselon, TMT, tanggal terhitungnya, nomor SK-nya ya, kemudian unit kerjanya ya, jabatan sekarang apa. Nah, Bapak Ibu bisa perbaiki di sini ya. Misalnya untuk jabatan asesor ya, ini kalau muncul seperti ini Bapak Ibu bisa tutup dulu ya, karena seharusnya di sini sesuai jabatan yang tertera di sini fungsional ya. Ini jadi masih belum terbaca. Coba ditutup dulu, buka lagi. Nah, jabatan fungsional umum kita lihat. Nah, ini berarti ada kesalahan nih.
Ini ahli pertama, dia harusnya jabatan fungsional tertentu ya. Nah ini sudah dibetulkan ya. Jadi ya ini kita coba klik ya. Nah ini masih umum, kita tutup lagi, kita coba lagi, buka lagi. Nah sudah fungsional tertentu ya. Jadi kalau ada yang perlu diperbaiki di sini ya untuk pengisiannya ya. Jadi jabatan ini disesuaikan dengan jabatan yang ada di SK ya. SK-nya di sini jabatan fungsional tertentu, maka harus diisi fungsional tertentu. Kalau fungsional umum ya tinggal pilih fungsional umum. Fungsional umum ini untuk jabatan pelaksana Bapak Ibu ya. Kemudian jabatan struktural ini untuk jabatan eselon ya. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal disesuaikan dengan jabatan yang ada di SK-nya. Nah, terus kemudian untuk instansi kerja nama ini diisi pemerintah Kabupaten Tuban ya. Jadi tidak perlu dirubah ya. Satuan kerja nama juga sama, pemerintah Kabupaten Tuban. Kemudian untuk unor nama, nah ini diisi unor yang paling rendah ya. Misalnya yang bersangkutan bekerja di bidang mutasi dan promosi di BKPSDM Kabupaten Tuban ya. Berarti unor terendahnya adalah bidang mutasi dan promosi. Ya. Kalau di sekretariat berarti apa? Nah, tergantung nanti ditempatkan di sub bagian apa? Sub bagian program perencanaan atau sub bagian umum kepegawaian atau sub bagian keuangan. Nah, nanti tinggal diisi di situ unor terendahnya sub apa gitu ya. Kemudian di sini ada unor induk nama diisi dengan nama OPD ya. Nama OPD-nya apa? Ya, dinasnya apa gitu ya. Kemudian eselon. Nah, kalau tadi yang kita pilih jabatan struktural, maka eselonnya harus diisi ya. Misalnya sekretaris BKPSDM ya. Jabatannya sekretaris BKPSDM. Jadi harus diisi eselon 3A ya, 3A ya. Kalau kabid kepala bidang, nah berarti jabatannya kepala bidang, maka eselonnya adalah 3B ya, dan seterusnya ya. Itu untuk jabatan struktural harus diisi. Kalau tidak, jabatan fungsional atau jabatan pelaksana tidak perlu diisi. Kemudian jabatan fungsionalnya apa? Nah, ini kebetulan yang kita buka adalah jabatan fungsional ya. Jadi di sini ada asesor sumber daya manusia aparatur ahli pertama. Ahli pertama ini itu menunjukkan jenjang Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian jabatan fungsional umum tidak perlu diisi karena sudah jabatan fungsional tertentu. Nah, kalau jabatan pelaksana baru di sini kosong, di sini diisi. Ya, diisi jabatan pelaksananya apa? Misalnya pengelola data, ya, pengolah data atau pengadministrasi kepegawaian dan sebagainya. Kemudian untuk TMT disesuaikan dengan jabatan, dengan SK, ya, disesuaikan dengan nomor SK juga disesuaikan dengan SK. Tanggal SK juga sama ya, disesuaikan dengan SK-nya. Terus nama unor kita ambil dari sini, nama unor kita samakan ya. Unor terendahnya apa? Ya, kemudian jabatannya kita ulang lagi ya. Kalau JFT ya di sini tulis jabatan fungsional tertentunya apa. Kalau struktural jabatan strukturalnya apa. Kalau jabatan pelaksananya apa jabatannya. Untuk template pelantikan kalau struktural mungkin ada ya sama fungsional tertentu, tapi untuk yang pelaksana mungkin bisa dikosongi, atau kalau tidak bisa nanti bisa diisi dengan tanggal ditetapkannya ya, menjadi pelaksananya, jabatan pelaksananya. Kemudian silakan pilih file yang akan diupload ya sebagai pendukung. Kalau SK jabatan fungsional tertentunya asesor ya kita sesuaikan ya untuk dokumennya. Nah, setelah itu tinggal simpan ya. Otomatis nanti akan di sini jabatan akan terupdate atau terubah ya. Jadi Bapak Ibu bisa dicek ya. Kalau memang ada kesalahan di sini silakan diubah ya. Kalau memang ada jabatan yang belum masuk secara histori, misalnya pernah menjadi jabatan struktural apa,
kemudian di sini belum terrecord ya, Bapak Ibu bisa tambahkan ya di menu tambah data ya. Nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan untuk jabatan sekarangnya. Kalau itu bukan jabatan baru maka dipilih di jabatan sekarangnya dipilih tidak. Kalau jabatan baru berarti harus dipilih ya supaya nanti si teman mendeteksi untuk jabatan barunya itu sebagai jabatan yang diakui di datanya ya. Saya kira itu Bapak Ibu ya untuk tutorial untuk update jabatan di si teman ya. Nanti Bapak Ibu bisa coba untuk segera melakukan update datanya sehingga data yang tertera di si teman nanti valid ya dan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Saya kira itu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.